pagi Pak Agus, apa kabar? Baik, selamat pagi kembali Pak. Pak Wid, apa kabar Pak Wid? Sehat selalu. Mau Pak duduk Pak? Sambil kita ngopi pagi nih Pak. Santai. Ngopi di pagi hari. Selamat pagi semua sahabat-sahabat saya. Ini kita berada di workshopnya Bapak Agus. Beliau adalah teknisi dan mekanik yang montir juga sudah luar biasa. Bukan workshopnya ada di Bandar Lampung, tempatnya di Wedadi, itulah Sukarame. Oke, kebetulan kita lagi temu kangen di Bandar Lampung. Pak sahabat saya, Pak Agus sahabat saya, kita pernah jumpa dalam suatu diskusi di pagi-pagi Pak. Ya. Kopi pagi. Kopi pagi, inspirasi ya kan. Kita bangun negeri dengan inspirasi di pagi hari ini. Ya. Ya Pak ya. Jadi gini Pak. Kemarin ya kita sudah ke lapangan Ya, juga. terima kasih banyak kemarin bantuannya Pak Agus dan Pak Wid dengan tim saya, Mas Bari dan Pak Junet kemarin udah survei di lapangan kita. Ya terus sweeper ya. Sweeper ya. Terima kasih banyak Pak. Kebetulan gini Pak, kita ini kan perusahaan jasa. Kebetulan kita ini adalah pelaku usaha jaga jasa, bukan bersih-bersih Pak. Jadi kebetulan kita kemarin itu dipasrahkan untuk mengoperasikan mesin road sweeper yang ada di Yang kemarin kita lihat. ya, betul. Ya alhamdulillah beberapa tim kita sudah pernah melakukan pengoperasiannya. Namun sekarang ini banyak kendala Pak. Makanya kami sebagai pelakunya, penggunanya, pengoperasinya merasa bertanggung jawab dan ingin cari tahu ada apa sih ini mesin dan bagaimana solusinya supaya mesin ini bisa beroperasi dengan baik, dengan normal. Tujuannya adalah bersihnya itu adalah maksimal di kopi Pak. Itu Pak Agus nih, sebagai orang yang sudah berpengalaman. Dan Pak Wid nanti apa nih masukan buat kita terhadap mesin? Oke, kalau boleh menambahkan Mas Rik, kemarin kami Mas Agus dan ditemani Mas Badi dan juga krunya Mas Trik, Mas siapa? Junedi. Oh, jadi itu bagian pengopatornya Pak. Dia udah training sama pemilik mobilnya, yang pembuatnya, perakitnya. Jadi dia udah belajar. Sudah training juga ya? Sudah. Makanya kemarin udah kalau saya Pak ini ada kendala main. Nanti saya akan kirimkan teknisi yang sudah handal dan sahabat saya yang pastinya mereka sudah kita kenal lama dan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Sedikit mungkin setelah kami lihat kemarin kondisinya untuk unit ya, baik itu unit mobil truknya sebagai penggerak untuk di jalan, juga unit mesin vakumnya yang mungkin secara teknis itu mesin dengan kapasitas 4000-an cc ya Pak Gus ya, itu sudah mumpuni juga, Sangat baik. sudah sangat baik. Dan untuk mobil penggeraknya itu truk Hino Rohan dengan kapasitas mungkin sekitar 9000-an cc ya, yang biasa dipakai untuk damper itu. Nah itu sudah secara konstruksi teknis sudah mumpuni. Nah, kemudian kalau dilihat kemarin itu kan odor nih, odor ya Mas ya. Jadi di situ ada elektrik yang mungkin harus peka dengan kondisi yang ada di luar. Oke. Ya, jadi juga harus lebih safety. Dan itu bisa ketumpahan air, namanya elektrik, sekring, kemudian juga relay. Itu kalau ketumpahan air ya mungkin kendalanya cukup ini juga. Trouble berarti ya. Secara teknis mungkin Mas Agus ya. Gimana aku ini? Lebih bisa jelasin. Dari pengalaman saya sudah banyak pengalaman baik itu di BTS, tower Pak. Itu berhubungan dengan elektrik. Berhubungan dengan elektrikal, seperti halnya alat berat itu kan hampir sama.
bermasalah itu ya di elektrikalnya. Tadi sudah dibahas sama Pak Wid, baik konstruksi ataupun secara ataupun mobilnya itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat baik. Tetapi sedikit trouble di bagian elektrikal yang harus diperbaiki karena kurang keterbukaannya dari pemilik, dari supplier kepada pengguna, hingga pengguna ini kurang bisa mengoperasikan. Pengguna maksudnya kru ya? Kru. Operator. Jadi kurang memahami kan gitu ya. Kemudian juga setelah kami survei, pertama sudah bisa damai, setelah beberapa minggu kemudian juga sudah trouble, sudah tidak bisa lagi. Tapi saat itu memang untuk penyapunya juga nggak bisa, kemudian untuk penghisapnya juga nggak jalan, karena dari sisi motor blower atau mesin penghisapnya juga nggak on karena berhubungan dengan on-off-nya elektrikalnya. Jadi elektrikalnya perlu diperbaiki. Masukan-masukan kami yang sangat lemah terutama di elektrikalnya. Hingga ke pengguna susah Pak, karena SDM di lapangan pun atau kru kami tidak sama SDM-nya. Pasti Pak. Tapi kan mereka ini namanya sudah terlatih semua, Pak. Artinya mereka yang belajar langsung dengan instrukturnya dari pembuat kendaraan tersebut, bahkan kalau nggak salah dari luar negeri waktu itu. Jadi seharusnya mereka sudah belajar, sudah bisa mengetahui. Mungkin memang kalau saya amati dengan bahasa bapak-bapak ini, apakah ada kemungkinan dari pembuat mesin ini mereka mengunci sistemnya supaya kita gini Pak, kita dibuat tergantung pada mereka dan kita harus setia semua untuk segala bentuk perbaikan dan lain-lain. Coba kembali secara teknis ini mungkin secara teknis memang mereka punya rahasia tersendiri kan. Pasti Pak, itu kode etik lah, wajar. Namanya bisnis kita punya kode etik di mana ada produk ataupun resep yang tidak dikeluarkan. Bumbu, ada bumbunya sih. Bumbu yang disimpan. Wajar sekali. Kita sebagai pelaku usaha pasti punya kode etik yang tidak akan sebarluaskan. Tapi kita sebagai pengguna di lapangan paling cepat. Secara teknis untuk pengoperasionalannya itu sebenarnya umum sebenarnya. Hanya yaitu tadi ada sesuatu yang terkunci atau didelik nih, tersimpan. Kalau terkunci kan berarti kan terkunci lah Pak ya. Oke, nah gambar bagus nih sebagai yang berpengalaman di lapangan. Kalau kita misalnya ditugaskan untuk maintain kendaraan supaya bisa beroperasi cepat. Bisa Pak, bisa dengan program kami, dengan pengalaman kami yang sudah sekian tahun kami di Astra. Ya, kami berada di Astra dan kami juga punya masa-masa BTS kami yang dekat Pak kan itu ya, terutama Lampung, Palembang, Bengkulu. Jadi itu ada genset-gensetnya. Genset termasuk gensetnya, genset. Kami bekerja di mechanical elektrikal. Bahkan kami buat Pak. Jadi untuk elektrikal kami punya program sendiri. Wah, Kami punya program. Memang yang banyak dirahasiakan itu terutama di program elektrikalnya. Karena di situ bisa dimainkan, bisa dikunci. Kalau kami buat program, jadi semua mekanik atau semua yang mengerti elektrikal supaya bisa mengoperasikan. Jadi tidak dikunci, tidak tertutup kan gitu ya bagi siapa saja yang terutama yang di lapangan yang punya barang yang harus tahu bagaimana caranya. Kan gitu Pak. Jangan sampai kita beli barang kita nggak bisa apa-apa terus nonton kan nggak gitu Pak. Betul kan? Jadi tergantung, masa dikit-dikit harus panggil ini yang mungkin posisinya nggak ada di Lampung ya. Iya, kalau memang cepat responnya nggak ada masalah ya. Tapi kan kita perlu, kita harus panggil cepat, langsung dilakukan dengan baik kan. Outputnya adalah selesai dengan cepat. Gitu Pak. Jadi kami Pak sebagai anak bangsa ya. Jadi untuk setelah kami survei di lapangan, mengamati itu kan hanya sebuah vacuum cleaner, cuma diperbesar Pak.
powernya diperbesar. Vakum-vakum yang seperti buat vakum karpet mobil atau itu, cuma itu diperbesar gitu Pak. Hanya ya horsepower-nya horsepower-nya digedekan. Seperti contoh seperti ini Pak. Nah ini Ini apa nih Pak nih? Blower. Ini blower Pak. Ini blower. Blower harus yang di atas meja ini iya. seperti ini. Intinya itu kan ini bisa menghisap, bisa menyembur. bisa menyembur Tergantung dari mau pemakaiannya Bisa seperti apa. narik, bisa dorong Pak ya. Iya. Dan programnya kami bisa buat. Oke, bisa Bisa programnya itu. bisa punya programnya, kita Instalasi dulu ya. instalasi dan buat ini Ini, sebesar Pak. itu agak tinggi dari itu kami bisa Pak. Ini yang saya suka Pak, karena kita ini adalah anak bangsa yang nggak boleh tergantung dengan kotak-kotak uang. Yes. Ya. Coba kita pikirkan bagaimana kita bisa maju dengan karya-karya kita, ya kan? Kita bisa bangun sistem dengan inovasi yang luar biasa, tetap kita menggunakan Produk dalam negeri dan SDM otomatis SDM anak bangsa. Pasti Bangsa, betul. karena kita ini jangan sampai tuan rumah kita Jadi penonton di dijajah diri sendiri ya. dengan orang lain. Orang lain. Kita jadi penonton, kita harus jadi pemain semua. Jadi pemain betul. Ya, nah dengan para pakarnya lah, ini luar Insya Allah biasa. dengan pengalamannya Mas Agus juga dan tim yang ada di sini, Siap. Mas Ri, untuk membuat giant vakum lah istilahnya yang bisa dioperasionalkan di tol-tol yang ada di Indonesia. Itu insya Allah kami bisa. Siapa? Dalam arti kemarin setelah melihat unit road sweeper yang di mana kemarin di daerah Terbagi apa di mana terpegah ya. Terkaya, Itu insya Allah kami bisa untuk membuat dengan sejenis itu ya Ya. buatan anak bangsa yang bisa dioperasikan oleh anak bangsa dengan kualitas yang tidak kalah. Tidak seperti itu Mas Ri. Istilahnya harga kaki 5 punya bintang 5 pegasnya. Ya, Yes. betul. Kaki 5, kualitas bintang 5. Jadi gini Pak, Bisa. kami ini kan kebetulan pelaku usaha di bidang jasa. Jasa kita adalah ya, kebersihan, kemudian maintenance, kemudian jasa SDM. Ya, kami ini ingin memberikan yang terbaik bagi pengguna jasa kami Pak. Kami ingin memberikan inovasi yang terbaik dengan kemajuan teknologi. Pasti kita mau nggak mau nih Pak, harus mengikuti teknologi kemajuan zaman. Harus mengikuti perkembangan zaman. Harus Pak, kalau tidak pasti tetap ketinggalan. Pasti ketinggalan. Yang pertama kuncinya. Yang kedua, meskipun dengan teknologi yang mumpuni, tetapi kita jangan pernah melupakan anak bangsa yang harus tetap kita karyakan. Jadi mereka harus bekerja, Tetap berkarya. tetapi alatnya Lebih kita ciptakan lebih canggih lagi, tidak manual lagi. manual lagi. Tidak nyapu-nyapu Ah, lagi. ini Pak. Jadi tetap sama judulnya, tetap nyapu, tetapi alat dan cara kita yang berbeda. Sarana prasarana lebih ditingkatkan. Betul, sekali alatnya. betul sekali. Nah, jadi saya percaya dengan Bapak semua. Jadi saya minta tolong, mari kita sama-sama kita ciptakan sebuah alat yang baik. Sebetulnya juga kata tiga harus memenuhi syarat lah. Paling penting karena bagi kita adalah karyawan kita adalah kita punya aset. Ya, jangan sampai kita biarkan mereka dalam bahaya. Jadi dengan adanya kendaraan yang kita katakan nanti harus safety bagi penggunanya dan pengguna jalan. Pengguna jalan. Tolong Pak, nanti unsur ketiganya Diutamakan. saya arahkan ke Bapak semuanya. Paling utama itu Pak, safety ketiganya, kemudian cara pengoperasian yang mudah, kemudian cara maintenance yang mudah Pak. Jadi semua harus itu Pak aspeknya. Jadi jangan sampai kita buat alat terus kita susah, Trouble dan error istilahnya. Iya. Itu Pak ya. Jadi bagus bisa ya. Bisa. Sawit bisa ya. Insya Allah bisa, Mas Ri. Jadi terima kasih Pak Agus. Nanti kita jumpa lagi, coba kita sama-sama supaya bahaya lapangan.
kita sama-sama Jadi bikin selalu rancangan, berinovasi lah nanti. Oke, bikin rancangan, kita bikin konsep dulu nanti. Kita akan coba aplikasikan, kita punya ide, ya, saya punya ide, bapak punya ide, kita gabungkan ide itu kombinasi jadi sebuah hasil yang bagus karya anak bangsa. Sambil ngopi loh Mas Ri. Oh siap. Terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih. Kita ngobrol dulu Pak Brian, Pak Oli lagi. Ya. Kita seruput kopinya. Oke Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat dan Amin. kita punya tujuan yang baik. Semoga digunakan semua. Bravo Indonesia. Bravo Indonesia. Terima kasih Pak Agus, Pak Oli. Jumpa lagi nanti. Terima kasih semuanya.